Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 11 dari makalah saudara Muhammad Fatli yang mana berjudul Konsep Pendidikan dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Yang mana ayatnya berbunyi wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Di dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang sangat besar yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Pasukan tersebut dihimpun dan diatur dengan sangat tertib. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan organisasi dan kepemimpinan yang luar biasa. Semua pasukan memiliki tugas masing-masing dan menjalankan perannya dengan disiplin. Menurut tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, penyebutan manusia, jin, dan burung dalam ayat ini menunjukkan keberagaman makhluk yang berada di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman. Walaupun berasal dari golongan yang berbeda, mereka tetap dapat bekerja sama dan menjalankan tugas dengan baik. Dari sini kita belajar bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang untuk menciptakan kerjasama dan persatuan. Pada ayat berikutnya diceritakan bahwa ketika pasukan Nabi Sulaiman sampai di lembah semut, seekor semut memperingatkan koloninya agar segera masuk ke dalam sarang. Semut tersebut khawatir kaumnya akan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman tanpa disengaja. Kisah ini menunjukkan bahwa semut adalah makhluk yang memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kelompoknya. Peristiwa tersebut juga menggambarkan kehidupan semut yang penuh dengan kerjasama, disiplin, dan komunikasi yang baik. Meskipun ukurannya sangat kecil, semut mampu hidup teratur dan saling membantu satu sama lain. Hal ini menjadi pelajaran bagi manusia bahwa keberhasilan sebuah kelompok tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh kekompakan dan kerjasama yang baik. Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dijelaskan bahwa semut memiliki naluri untuk menjaga keselamatan kelompoknya. Semut yang memberi peringatan kepada kaumnya menunjukkan sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga berusaha melindungi anggota kelompok lainnya dari bahaya. Kemudian pada ayat 19 dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa ketika mendengar perkataan semut tersebut. Senyum Nabi Sulaiman bukanlah karena meremehkan semut, melainkan karena beliau kagum terhadap kecerdasan dan cara komunikasi makhluk kecil itu. Selain itu, beliau bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kemampuan untuk memahami bahasa hewan. Setelah mendengar perkataan semut, Nabi Sulaiman langsung berdoa kepada Allah. Dalam doanya, beliau memohon agar selalu diberi kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya dan kedua orang tuanya. Beliau juga memohon agar dapat melakukan amal soleh yang diridai Allah serta dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Doa Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita pentingnya sikap rendah hati. Meskipun beliau adalah seorang nabi sekaligus raja yang memiliki kerajaan besar dan pasukan yang kuat, beliau tetap menyadari bahwa semua yang dimilikinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak sombong dengan kekuasaan yang dimiliki, melainkan semakin bersyukur atas nikmat tersebut. Dari kisah ini terdapat banyak nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pertama adalah pendidikan keimanan, yaitu keyakinan bahwa semua nikmat berasal dari Allah dan harus disyukuri. Semakin banyak ilmu, kekuasaan, dan kemampuan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula bertanggung jawabnya untuk bersyukur kepada Allah. Nilai kedua adalah pendidikan akhlak dan kerendahan hati. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa manusia tidak boleh meremehkan makhluk lain. Sekecil apapun mereka, sikap rendah hati merupakan ciri orang beriman, sedangkan kesombongan hanya akan menjauhkan seorang dari kebenaran. Nilai ketiga adalah pendidikan sosial. Kehidupan semut mengajarkan pentingnya gotong royong, kerjasama, saling membantu, dan menjaga persatuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan sikap peduli terhadap sesama agar tercipta lingkungan yang harmonis dan damai.
Selain itu, terdapat nilai disiplin tanggung jawab. Pasukan Nabi Sulaiman maupun koloni semut sama-sama menunjukkan keteraturan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengajarkan bahwa kesuksesan hanya dapat dicapai melalui kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi. Kisah semut ini juga mengajarkan nilai kerja keras. Semut dikenal sebagai hewan yang rajin, pantang menyerah, dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sikap ini sangat penting diterapkan dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari agar seseorang mampu menghadapi berbagai tantangan. Sebagai kesimpulan, Quran Surah An-Naml ayat 17-19 tidak hanya menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan semut, tetapi juga mengandung banyak pelajaran berharga. Nilai-nilai seperti keimanan, rasa syukur, kerendahan hati, kepemimpinan, kerjasama, disiplin, kerja keras, dan komunikasi yang baik merupakan bagian penting dari pendidikan Islam yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.